بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، صلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik. Yang dengan nikmat-nikmat itu semua, ibu-ibu sekalian, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk menjalankan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Tidak diragukan, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat mulia. Sebagaimana ibadah salat, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain disebut dengan ibadah, maka duduknya kita di tempat ini untuk belajar ilmu agama itu pun juga dikatakan sebagai ibadah. Akan tetapi, ibu-ibu, ibadah ini tidak akan berbuah pahala kecuali apabila kita memiliki niat yang ikhlas, murni. Datangnya kita ke sini untuk belajar ilmu agama, untuk lebih mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasannya belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban yang wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim atau muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tolak ukur kebaikan seseorang apabila ia belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan tolak ukur kebaikan bagi seseorang jika ia belajar ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Orang yang faham tentang agama Islam, ia akan tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Bagaimana caranya ia mewujudkan, merealisasikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki hak, ibu-ibu sekalian. Allah memiliki hak yang kita wajib menunaikannya. Sebagaimana kita punya hak juga. Bukan berarti kita semena-mena terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi Allah yang mengatakan demikian. Haknya kita yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menunaikannya adalah apabila orang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah punya hak. Yang hak itu wajib kita tunaikan, wajib kita laksanakan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin seseorang melaksanakannya atau menunaikannya kecuali apabila ia tahu
Apa saja haknya Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib mempelajarinya sehingga kita tahu bagaimana mengamalkannya. Dan itu semua tidak dapat diraih kecuali apabila kita belajar ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyetarakan kesaksian, perhatikan ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyetarakan kesaksian. Kesaksiannya para penuntut ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala disetarakan dengan kesaksian Allah dan juga disetarakan dengan kesaksiannya para malaikat. Allah di dalam Al-Quran mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali dirinya. Allah bersaksi atas dirinya. Nah, kesaksian Allah dan kesaksiannya para malaikat atas keesaan Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan kesaksiannya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya kesaksian para penuntut ilmu, kesaksiannya para ulama, ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Sehingga disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian Allah tentang dirinya dan dengan kesaksiannya para malaikat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya seluruh makhluk hidup, ya, hewan, binatang, termasuk ikan-ikan yang di lautan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Mengapa demikian ibu-ibu? Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengkaji agamanya, orang yang belajar ilmu agama, ia tahu, ya, ia tidak akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Ia tidak akan melakukan kerusakan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga binatang, hewan, sekalipun ikan yang di kedalaman lautan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allahu Akbar. Ya, maka ini keutamaan yang luar biasa ibu-ibu sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di sini menjadi pahala yang berlipat ganda dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, kita sedikit membahas tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah ibu-ibu? Ahlu itu apa? Ahlu. Ahlul Bait. Kenapa kita disebut dengan Ahlul Bait? Saya punya Ahlul Bait. Ibu-ibu juga punya Ahlul Bait. Yang artinya adalah keluarga. Mengapa disebut dengan keluarga ibu-ibu? Karena selalu menyertai orang-orang yang ada di rumah. Itu kalau dari sisi bahasa. Maka Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang selalu menyertai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sunnah yang diwajibkan, ya, yaitu akidah. Sunnah itu artinya ada dua, ya. Kita sedikit mengulang. Sunnah itu artinya ada dua. Sunnah yang artinya adalah akidah. Dan ini yang difahami oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu, mereka mengartikan sunnah sebagai akidah. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gigitlah sunnahku dengan gigi gerahamku. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Sunnah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah akidah. Kemudian ulama sekarang, ulama kontemporer, mengartikan sunnah adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan sunnah. Ya. Bukan berarti sunnah artinya
Bukan saja, maksudnya bukan saja sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bukan hanya itu arti sunnah, ibu-ibu ya. Baik, mengapa disebut dengan ahlu sunnah? Karena mereka orang-orang yang senantiasa menyertai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka. Adapun al-jamaah, ya, jamaah, apa artinya jamaah itu? Masjid jami', jamaah. Orang-orang yang selalu berkumpul, berusaha bersatu. Dan kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali apabila mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian mengedepankan ya, hawa nafsunya, tidak mengedepankan pendapatnya, tidak. Akan tetapi yang didahulukan, yang dimuliakan, yang dikedepankan adalah pendapatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang ya, yang tahu tentang dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia memilih ya mengkesampingkan pendapat Nabi dan memilih pendapat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ia telah menjadikan orang yang diambil pendapatnya itu sebagai Tuhan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla Tuhan kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama Islam, maka kita tidak boleh keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan siratal mustaqim. Nah, baik. Kita sampai pada perkataan al-muallif, yaitu Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu. Saya lupa ya, saya sudah kirim nge-share PDF-nya atau belum ya ke Bu siapa? Bu Harti ya. Sudah saya share belum ya? Belum ya? Ya. Insyaallah nanti saya share biar nanti Bu Harti mengirimkan kepada ibu-ibu kalau memang ada grupnya ya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu mencari di Google ada itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Beliau mengatakan dan kita mengimani bahwa, boleh ditulis ibu-ibu, dan kita mengimani bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tulis bahwa kita mengimani bahwa titik 2 ayat kursi, gitu aja. Ya, ini langsung saya share, maaf. Baik. Kita mengimani bahwa ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau ibu-ibu ada aplikasi Al-Qur'an boleh sambil dibuka ibu-ibu. Ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah. Baik. Mengapa di sini sang penulis mengatakan kita mengimani bahwa kemudian menyebutkan ayat kursi? Mengapa? Karena akidah, keyakinan seorang muslim harus dibangun di atas dalil yang benar. Sang penulis tidak mengatakan kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak. Akan tetapi beliau mengatakan kita mengimani bahwa, kemudian beliau menyebutkan ayat. Di sini beliau ya seakan-akan memberikan pesan ibu-ibu sekalian bahwasannya akidah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala harus dengan dalil yang benar. Kenapa ada embel-embel dalil yang benar ibu-ibu? Karena ada orang-orang yang memahami dalil
akan tapi pemahamannya salah kaprah. Pemahamannya salah. Dia membawakan dalil, akan tapi tidak lurus pemahamannya. Karena subhanallahil azim, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya sedikit memberikan kepada kita ujian, ibu-ibu sekalian. Ujiannya apa? Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang nampaknya itu bertolak belakang. Saya ulangi. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang nampaknya zahirnya itu bertolak belakang, tidak bersatu. Contohnya saja, Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Apa artinya dzalika, Bu? Dzalika itu apa? Itu. Di dalam ayat yang lain itu berarti sesuatu yang jauh. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa hadzal kitabu mubarakun. Ini adalah kitab. Ini sebuah kata yang menunjukkan dekat. Berbeda atau sama, ibu-ibu? Itu dan ini sama atau beda? Berbeda. Nampaknya berbeda. Akan tetapi padahal sama. Contoh yang lain nanti kita jelaskan tatkala kita sampai di akhir ayat kursi. Al-Aliyyul Azim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha di atas. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwallahu fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Artinya ada yang memahami bahwasannya di langit ada Tuhan, di bumi juga ada Tuhan. Ada juga yang mengatakan dengan ayat ini mereka memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu di semua tempat. Allah itu ada di mana-mana. Di langit ada, di bumi juga ada. Ini kalau kita ya memahami Al-Qur'an dengan pemahaman kita sendiri, tidak dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling paham tentang Al-Qur'an siapa, Bu? Saya, Ibu, atau siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Itu tugasnya Nabi. Agar engkau, wahai Muhammad, menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka tidak ada yang lebih paham tentang Al-Qur'an kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan sebuah ayat, maka kita memahami ayat tersebut sesuai zahirnya, sesuai dengan nampaknya. Ayatnya mengatakan A, maka kita katakan A. Mengapa? Karena tidak ada tambahan penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jika kita memahami Al-Qur'an dengan pemahamannya kita, apalagi kalau kita ya mengambil ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan logika. Yang tidak sesuai dengan logika kita kesampingkan. Ini tidak benar juga. Ya Bu ya, karena ini termasuk peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian wahai orang-orang Yahudi mengimani sebahagian Al-Qur'an dan meninggalkan sebahagian yang lain? Yang patut bagi setiap muslim adalah mengambil semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan tidak satu pun kemudian kita meninggalkannya. Maka kita wajib ya mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mempelajari, memahami siapa Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalil yang benar. Dengan dalil yang benar. Contoh yang lain, Bu, contoh yang lain. Agar kita lebih paham ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, tatkala Allah Azza wa Jalla membahas tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala membahas tentang poligami. Allah mengatakan jika kalian mampu adil, maka boleh kalian nikah lebih dari satu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walan tastati'u, kalian tidak mungkin bisa adil. Nah, gimana coba? Kalau kita tidak mengembalikan pemahaman dua ayat ini kepada pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tinggalkan Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira?
Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, maka kalian akan mendapati pertentangan yang sangat banyak. Kita akan mendapati Al-Quran dengan pertentangan yang sangat banyak jika ternyata Al-Quran datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya dari Allah, maka tidak mungkin adanya pertentangan, tolak belakang tidak mungkin, ibu-ibu sekalian. Maka di sini kita wajib memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Maksudnya tidak mungkin bisa adil adalah hatinya. Hatinya itu tidak bisa adil. Baik. Kita lanjutkan. Sudah dibuka semua aplikasi Al-Qur'annya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Allah di dalam bahasa Arab artinya atau disebut dengan lafzul jalalah. Allah di dalam bahasa Arab disebut dengan lafzul jalalah. Lafzun apa artinya ibu-ibu? Lafaz jalalah azza wa jal. Jalalah artinya mulia. Lafaz yang mulia. Ya. Kemudian Allah dari kata ilah. Apa artinya ilah? Ilah artinya Tuhan. Ilah artinya Tuhan. Ada nggak Tuhan selain Allah, ibu-ibu? Ada. Tapi tidak benar untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya yang disembah itu Tuhan karena manusia mengatakan bahwasannya mereka adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya ada nggak Tuhan selain Allah? Jawabannya ada, tapi tidak benar untuk diibadahi. Tayyib, ilah, Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diambil dari kata ma'luh. Artinya ma'bud. Ma'budun. Ma'luhun artinya Tuhan yang diibadahi. Tuhan yang diibadahi. Baik. Kemudian ibu-ibu, di dalam sedikit kita menyinggung tentang kaidah di dalam bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya mubtada. Mubtadaun artinya sebuah kata yang mengawali paragraf. Ya, sebuah kata yang mengawali paragraf. Yang mengawali paragraf atau pembahasan. Gimana, Bu? Oh gitu, ya siap, insyaallah. Gak apa-apa, santai. Ya, sebuah kata yang mengawali paragraf, ya, bisa juga subjek, ya betul, subjek. Ada juga namanya khobar. Khobar itu kabar. Khobarun itu kabar. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia apa, Bu? Predikat apa? Pokoknya kabar. Ada sebuah kata yang mengawali sebuah pembahasan atau paragraf, ada juga kabar. Nah, kalau ada pembahasan atau ada paragraf, biasanya paragraf itu diawali dengan kata, dengan mubtada. Sebuah kata yang mengawali paragraf, baru setelahnya kabar. Gitu, Bu ya. Nah, boleh kabar itu ditaruh di depan. Kabar itu ditaruh di depan. Setelah kabar, baru kata yang mengawali. Jika demikian, jika ternyata yang mengawali paragraf itu kabar, ya, sebuah kabar, contohnya ibu di rumah. Ibu di rumah. Kata yang mengawali kalimat tersebut apa, Bu? Ibu. Kabarnya apa? Di rumah. Gitu ya. Nah, kabar di rumah itu
yang disebut dengan khabar itu boleh mengawali mubtada atau kata yang seharusnya di depan. Boleh. Akan tetapi dengan dengan faedah bahwasannya tidak ada sesuatu kecuali kata tersebut. Contohnya tadi, di rumah ibu. Maksudnya kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah di rumah cuma ada ibu. Di sini pembatasan ada pembatasan. Contoh yang lain biar lebih mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka. Apa artinya iyyaka? Iyyaka, kepadamu kami meminta pertolongan dan kepadamu kami menyembah. Ya. Kalau kita memakai kaidah bahasa Arab atau juga dengan kaidah bahasa Indonesia, maka arti yang lebih mudah difahami, kami menyembah kepadamu ya Allah. Ya, kami menyembah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi karena yang kita kenal dengan subjek dan objek, kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia yang mengawali paragraf itu kan objek, ibu-ibu ya. Setelah subjek ada objek ya. Objek itu boleh mendahului subjek ya. Saya ulangi, objek itu boleh mendahului subjek dengan arti pembatasan. Dengan arti apa? Pembatasan. Oleh karenanya ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini objeknya mendahului subjek. Yang seharusnya kami menyembah kepadamu ya Allah, ini bukan. Akan tetapi apa? Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini di dalam kaidah bahasa Arab artinya adalah pembatasan. Artinya tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Allah ya. Allah artinya adalah sosok yang disembah. La ilaha illa huwa. Apa artinya ibu-ibu? La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illa huwa. Artinya di dalam bahasa Arab adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallahu. Artinya tiada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang mengartikan la ma'buda illallah misalnya. La ma'buda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Ini arti yang benar atau salah ibu-ibu? La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini arti yang benar atau salah? Salah. Yang benar cuma ini, Bu. Ini salah. Yang pertama artinya ya tidak ada ya la ma'bud, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau artinya la ma'budu illallah, tiada sesembahan kecuali Allah, tidak benar. Mengapa? Faktanya ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa, Bu, contohnya, Bu? Makhluk yang disembah selain Allah siapa? Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad pun juga disembah. Kemudian ya, di belahan dunia sana ada sebagian manusia yang menyembah hewan, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah kera dan seterusnya. Maka jika la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, maka ini tidak benar. Mengapa? Faktanya ada
sesembahan-sesembahan yang disembah. Jelas ibu-ibu? Baik. Yang ketiga, la ma'buda maujudun la ma'buda maujudun illallah. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Ini benar atau salah, Bu? Salah. Mengapa? Bukan. Ya. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Jika la ilaha illallah diartikan demikian, maka semua sesembahan yang disembah dikatakan ia adalah Allah. Dan subhanallah, sebagian kaum muslimin ada yang mengartikan yang kedua, ada juga yang mengartikan yang ketiga. Dan ini arti la ilaha illallah yang tidak benar. Tayyib. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa, ya, al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu artinya adalah zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan tidak adaan dan tidak diakhiri dengan atau tidak diakhiri oleh fana. Ini boleh ditulis ibu-ibu. Al-hayyu artinya zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Yang tidak didahului oleh fana dan tidak diakhiri oleh fana. Fana artinya sesuatu yang tidak ada, ibu, ya. Tidak didahului oleh fana, tidak diakhiri pula oleh fana. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup, memiliki kehidupan yang sempurna. Oleh karena Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Tidak ada sesuatu pun yang mengawali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha pertama. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha terakhir. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Tidak ada sesuatu pun yang hidup setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Allah memiliki sifat hidup. Kita juga memiliki sifat hidup. Perbedaannya apa? Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Adapun kehidupan kita tidak sempurna atau banyak kurangnya. Ya, contohnya saja. Kita manusia, apapun semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali, pastinya diawali oleh fana. Diawali oleh apa kalau bahasa kita mudahnya? Ketidakadaan, tidak ada sebelumnya. Sebelumnya itu tidak ada. Sebelum diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk itu tidak ada, ibu-ibu sekalian. Oleh karena di dalam surat Al-Insan Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan ayat pertama. Apakah manusia itu tidak mengingat? Ya, ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia itu tidak sombong. Apakah manusia itu tidak ingat bahwasannya dahulu dia bukanlah sesuatu yang disebut. Sebelum kita dilahirkan, ya, kita tidak punya nama, ibu-ibu sekalian. Setelah lahir pun juga ada silang pendapat antara suami dan istri. Betul ya, Bu, ya? Namanya A atau B. Itulah manusia, subhanallahilazim. Dahulunya dia bukan siapa-siapa. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan bahwasannya kehidupan manusia itu, kehidupan yang kurang, bahwasannya mereka membutuhkan istirahat. Mereka membutuhkan tidur.
Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan tidur dengan kematian. Allah menamakan tidur di dalam Al-Qur'an dengan kematian. Yang mengatakan tidur adalah tidur itu kita, Bu. Tapi Allah mengatakan tidur ini sebagai kematian, kematian yang kecil. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan manusia tatkala ia tertidur. Diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nyawa mereka yang ditahan sama Allah tidak dikembalikan, ada di antara mereka yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang ketiga, yang menunjukkan betapa maha kurangnya kehidupan manusia. Yang ketiga adalah bahwasannya kehidupan mereka disertai dengan sakit. Kehidupan mereka disertai oleh sakit. Ya, baik itu sakit mata, sakit ini dan itu dan seterusnya. Adapun kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak disertai oleh kekurangan. Tidak ada kurangnya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya hayatun kamilatun min kulli wajhin. Maka kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna dari segala sisi. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna dari segala sisi. Taib itu al-hayyu. Zat yang tidak akan mati. Allah mengatakan juga di dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tersisa, yang masih hidup hanya Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Yaitu di saat kapan, Ibu-ibu? Di saat kapan? Yaitu di saat tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali mati semuanya. Termasuk malaikat yang meniupkan sangkakala. Ia menjadi malaikat yang terakhir mati. Dan yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga malaikat yang meniupkan sangkakala untuk meniupkan tiupan yang kedua, kemudian semua makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup kembali. Baik. Kemudian Al-Qayyum. Baik. Al-Qayyum artinya qa'imun bi nafsihi. Zat yang maha perkasa yang berdiri sendiri. Zat yang maha perkasa, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan dari yang lain. Saya ulangi. Al-Qayyum artinya zat yang maha perkasa, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan dari yang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qa'imun 'ala ghairihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Al-Qayyum artinya ada dua, Ibu-ibu ya. Yang pertama apa tadi? Zat yang maha perkasa, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari yang lain. Itu yang pertama. Arti Al-Qayyum yang kedua, zat yang mengurusi semua urusan-urusan hambanya. Qa'imun 'ala ghairihi, zat yang mengurusi semua urusan hamba-hambanya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 33. Ra'd artinya petir. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kita baca doa tersebut di saat kita mendengar atau melihat petir. Yaitu apa, Bu? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ayat berapa saya sebutkan, nanti dilihat sendiri, Ibu-ibu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, ayat 13. Ayat 13 surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ra'd artinya petir atau guntur ya. Ayat ke-13.
Tayyib. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ditambah di awal ayatnya ditambah dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang bertasbih kepadanya malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Baik. Wa hadza yadullu ala annahu qa'imun ala ghairihi. Surat Ar-Ra'd ayat 33, yang di mana Allah mengatakan afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Siapakah yang mengurusi urusan-urusan hamba atau manusia, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala? Seringkali Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan itu artinya adalah nafi, menafikan. Bukan kemudian Allah bertanya dan tidak tahu apa jawabannya. Di dalam bahasa Arab, pertanyaan itu man, ya, man itu artinya apa, Bu? Man, siapa? Kalau ibu-ibu pernah mendengar qasidah, bukan? Ya, man rabbuka. Kalau ibu-ibu pernah mendengar qasidah man ana, ya, man ana, siapa aku, siapakah aku kalau bukan kamu. Ini qasidah penuh dengan kesyirikan, ibu sekalian. Ya, siapa aku kalau bukan kamu? Bukan kamu, bukan saya yang menentukan siapa kamu. Akan tetapi siapa kamu itu ditentukan oleh siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya baik. Niatnya untuk menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi prakteknya salah. Ya, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Man artinya siapa? Mim kemudian nun. Man artinya siapa? Bukan berarti jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan konteks man yang artinya siapa, bukan berarti Allah Azza wa Jalla tidak tahu jawabannya. Akan tetapi di dalam bahasa Arab, kata man atau siapa bisa jadi artinya adalah menafikan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapakah yang berani memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang berani, Bu? Tidak ada yang berani kecuali jika Allah memberikan izin. Ya. Tayyib. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 33, Allah mengatakan siapakah yang mengurusi, yang mengatur urusan-urusan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak memberikan jawaban. Karena jawabannya pasti siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan ini juga jawaban kepada orang-orang yang meyakini bahwasannya si fulan dan si fulan adalah paku bumi. Pernah dengar, Ibu? Ya, oh ini paku buminya Banten. Ini paku buminya Semarang. Ini paku buminya fulan dan fulan. Apa artinya paku bumi, Bu? Agar tidak ada bencana, agar tidak ada musibah. Bukan orang-orang saleh tersebut yang mengatur ada atau tidak adanya musibah. Siapa mereka? Subhanallahil azim. Dan ini kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan syirik ini disebut dengan syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Apa artinya rububiyah, Bu? Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, yang maha mengatur. Zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang meyakini demikian, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam rububiyah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Al-Qayyum artinya zat yang maha perkasa, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, juga memiliki nama Al-Ghani, yang artinya zat yang maha kaya, yang tidak butuh sama yang lain. Ya, Al-Ghani. Qa'imun binafsihi ghairu muhtajin li ghairihi, yang tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rum, Allah juga mengatakan ayat 25. Ayat 25. Ini dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan ibadahnya kita, ibu-ibu sekalian. Tidak membutuhkan rasa syukurnya kita. Tidak membutuhkan zikirnya kita. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah.
tidak membutuhkan siapapun Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 25, wa min ayatihi an taqumas sama' wal ardu bi amrihi, dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatur semua yang ada di langit dan mengatur semua yang ada di bumi. Baik. Setelahnya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada istirahatnya, Bu? Allah Subhanahu wa taala padahal rajanya kita, Bu. Ya, penguasa langit dan bumi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada tidurnya, tidak ada istirahatnya? Coba kita bayangkan kalau seandainya ada istirahat bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa kemudian yang mengatur alam semesta ini, Ibu sekalian? Siapa yang mengatur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan sifat ngantuk adalah sifat yang kurang yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sempurna. La ta'khudhuhu artinya la taghlibuhu sinatun. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dikalahkan oleh rasa kantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak dikalahkan oleh rasa kantuk. Adapun naum artinya as-salatu khairu minan naum. Naum apa artinya, Bu? Tidur. Ya. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Ya. Maka dinafikan rasa kantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala karena sempurnanya kehidupan Allah Azza wa Jalla. Lianna an-nauma la yahtaju ilaihi man kana naqisal hayah. Ya. Karena kantuk atau tidur tidaklah dibutuhkan kecuali bagi orang yang memiliki kehidupan yang kurang, yaitu manusia. Baik. Wallahu Azza wa Jalla la ta'khudhuhu sinatun wala naum walikamali qayyumatihi. Baik. Kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum itu adalah penjelasan dari kata al-hayyu al-qayyum, Ibu sekalian. Al-hayyu al-qayyum di antara penjelasannya adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Perhatikan. Zat yang maha sempurna hidupnya. Zat yang maha perkasa, berdiri sendiri. Penjelasan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya, yang tidak dikalahkan oleh ngantuk dan rasa ngantuk dan tidur, ya. Baik. Kemudian setelahnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, yang artinya adalah miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Miliknya lah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Baik. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dengan hasar, pembatasan. Ya, pembatasan. Ya, yang seharusnya ya, ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Ya. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengedepankan lahu. Lahu adanya di depan di sini, Ibu. Betul ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan pembatasan kalau di dalam kaidah bahasa Arab. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya dibatasi, ya. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai la yusyarikuhu fihi ahad. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bersekutu
dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki atau mengatur apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian setelahnya, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Baik, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi, maka kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu mencakup kebaikan dan keburukan. Kita minta kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dari keburukan, dan hal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, turun hujan atau tidak turun hujan, hendaknya kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan pawang hujan, bukan fulan atau allan, bukan. Bukan mereka. Ya, bukan mereka. Karena hujan milik Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita butuh sama air, kita butuh sama hujan, kita mintanya kepada zat yang menurunkan hujan. Zat yang menurunkan hujan. Jika ternyata hujan itu sangat deras sehingga kita khawatir akan terjadinya ini dan itu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu disebarkan kepada wilayah atau daerah-daerah yang lain. Tidak hanya fokus sama satu daerah. Mintanya sama siapa ibu-ibu sekalian? Sama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala sesuatu yang di langit dan semua yang ada di bumi, makanya kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang mengurusi kita, yang mengatur kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang mengurusi dan mengatur orang-orang yang memusuhi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur kita, Allah Azza wa Jalla juga yang mengatur musuh-musuhnya kita, ibu-ibu sekalian. Dan di antara musuhnya kita siapa? Syaitan. Ya, syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan kita, selalu berusaha untuk mencelakakan kita, dan kita meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak meminta perlindungannya kemudian kita memakai jimat, ya, atau kita bertawakal kepada yang lain, meminta pertolongan, perlindungan kepada yang lain, tidak. Akan tetapi meminta perlindungannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, setelahnya. Ini para kalimat demi kalimat, ibu-ibu ya. Allah, ya, dia adalah kata yang mengawali sebuah pembahasan sebuah paragraf. Allah. Kabarnya apa, Bu? La ilaha illa huwa. Itu kabar yang pertama. Ya, Al-Hayyu itu kabar yang kedua. Siapa Allah? Allah adalah la ilaha illa huwa. Siapa Allah? Allah adalah Al-Hayyu. Siapa Allah? Allah adalah Al-Qayyum. Ini semuanya kabar. Kabar pertama, kedua, ketiga. Kabar keempat apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa Allah Subhanahu wa taala yang tidak ngantuk dan juga tidak tidur? Siapa Allah? Kabar yang kelima apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baik. Kemudian kabar yang keenam, ya. Dan setelahnya adalah kabar-kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya, ini juga lanjutan dari yang sebelumnya, ibu-ibu sekalian. Ini adalah lanjutan yang sebelumnya. Baik, saya ulangi. Allah adalah la ilaha illa huwa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illa huwa, makanya Allah Al-Hayyu. Makanya Allah Al-Qayyum. Karena Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karena Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk dan juga tidak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, maka man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Yang artinya siapakah yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Kerajaan maha perkasanya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sifatnya sempurna, ibu-ibu sekalian. Saking sempurnanya kerajaan dan kekuasaan, kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya itu semua, tidak ada seorang pun yang berani memintakan syafaat untuk orang lain kecuali menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih hidup, selama kita di dunia, tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ibu-ibu. Di akhirat nanti ada beberapa hadiah. Kalau bahasa kita door prize. Ya, saya ingin ibu-ibu perhatikan ini. Mana yang lebih agung, ibu-ibu sekalian? Orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih agung? Antara yang tadi dengan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih agung, Bu? Saya ulangi. Mana yang lebih agung? Orang yang langsung dimasukkan, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dengan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Mana yang lebih agung? Iya, Bu. Hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalah dengan hadiah yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Saya ulangi, Bu. Orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab. Hisab itu artinya adilan. Pengadilan. Ya. Dan setiap dari kita akan, kalau bahasa kita sekarang, face to face, dia empat mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ya, maaf. Tidak ada penterjemah antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada penterjemah, pakai bahasa apa, Bu? Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Baik. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pengadilan, ya, yang pengadilannya sulit, maka itu tanda ia akan mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mana yang lebih mulia dan lebih agung dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih agung, Ibu? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Apa, Bu? Iya. Dan maaf. Dan si orang ini, si fulan ini, tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Muhammad sudah diberi izin oleh Allah, wahai Muhammad, silahkan engkau memberikan syafaat. Ternyata si A tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, maka syafaat itu tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana. Faham, ibu-ibu, ya? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Baik. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla? Ini berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Sekuasa apapun manusia, laki-laki, bil khusus laki-laki. Sehebat apapun kerajaan laki-laki, orang lain itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain tanpa izinnya sang raja. Syafaat itu kalau bahasa kita sekarang adalah rekomendasi, Bu. Ya, seseorang menjadi perantara antara si A dengan si B. Si B ini raja, si A ini rakyat biasa.
Bagaimana ia bisa mendapatkan bantuan dari sang raja, sedangkan ia adalah rakyat biasa, maka dia membutuhkan perantara. Nah, perantara ini yang memberikan rekomendasi disebut dengan syafi', orang yang memberikan syafaat. Maka syafaat lebih mudahnya untuk kita pahami adalah rekomendasi. Nah, raja atau penguasa, sehebat apapun kekuasaannya, masih ada orang-orang lain yang memberikan syafaat, memberikan rekomendasi tanpa izin sang raja. Contohnya saja, Bu, contohnya saja. Ada orang yang bilang, kalau suaminya bintang 1, istrinya bintang 2. Kalau suaminya bintang 2, istrinya bintang 3. Kalau sang istri mau membantu seseorang, ia bisa membantu orang tersebut tanpa izin sang suami. Dilewati sama istri. Ini adalah kekuasaan dan kerajaan yang penuh dengan kekurangan. Belum lagi nanti menteri-menterinya. Belum nanti mungkin penjaganya. Bisa membantu orang lain tanpa izin penguasa itu. Ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan atau kerajaan seseorang tidak sempurna seperti kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya kerajaan dan kekuasaan, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat, rekomendasi untuk orang lain kecuali orang itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu-ibu? Paham insyaallah. Ini yang di bawah paham enggak? Paham, mudah-mudahan paham ya. Taib. Maka kata man, siapa, ini menunjukkan penafian. Ya, siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah. Maka siapa di sini di dalam kaidah bahasa Arab artinya nafi, menafikan, artinya tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Azza wa Jal. Maka ibu-ibu sekalian yang dibolehkan oleh Allah, tidak boleh kita minta syafaat sekarang, kita minta syafaat kepada Nabi SAW, tidak boleh. Saya ulangi Ibu, tidak boleh kita sekarang minta syafaat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah syafi'ni, wahai Rasul berikanlah syafaat kepadaku, tidak boleh. Karena syafaat mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Baik. Dan di dalam hadis yang lumayan panjang, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya kelak di akhirat Nabi SAW tidak langsung serta-merta membagikan syafaat gitu saja, tidak, Bu. Ya, saya ulangi Ibu-ibu. Jangka waktu antara dihidupkannya manusia, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, sampai nanti orang itu mendapatkan nasibnya entah di surga atau di neraka, itu jarak waktunya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini perjalanan yang sangat panjang untuk mendapatkan antrian dipanggil kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan karena karena lama menunggu, sampai orang-orang kafir pun ingin segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah nggak sabar berdiri lama di padang mahsyar. Padahal dia tahu tempatnya dia setelah di padang mahsyar di mana, Bu? Neraka. Karena lamanya mereka menunggu hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun juga minta untuk disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nanti manusia di padang mahsyar, mereka karena lama menunggu hisab, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya kami. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memulai hisab pengadilan ini. Kata Nabi Adam alaihissalam, wahai sekalian manusia, wahai kalian keturunanku, aku malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena dahulu aku pernah melakukan kesalahan. Karena aku dahulu pernah melakukan dosa. Apa kesalahannya Nabi Adam alaihissalam, ibu-ibu sekalian? Tidak mendekati pohon. Jangankan makan.
Larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya yang bernama Hawa untuk tidak mendekati pohon tersebut. Kita tidak tahu nama pohonnya apa, tapi yang kita kenal adalah kuldi. Artinya namanya bukan kuldi ya, syajaratul khuld. Artinya iblis mengatakan, wahai Adam, kalau kamu sampai makan buah dari pohon ini, maka kamu akan kekal selama-lamanya. Ya, ini bisikan iblis ya, berbohong kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi nama pohonnya bukan kuldi. Khuldi atau kuldi itu dari kata khuldi, dari kata khalidina fiha abada. Apa artinya, Bu? Kekal. Iblis membisiki Nabi Adam dan istrinya yang bernama Hawa, jika kalian berdua makan buah dari pohon ini, maka kalian akan kekal selama-lamanya. Maka Nabi Adam memakan dari buah pohon tersebut. Dan kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dihilangkan pakaiannya. Kemudian Nabi Adam dan Hawa menutup auratnya dengan dedaunan, dan kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada musibah, ke sebuah tempat yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan kesulitan, yaitu apa, Bu? Dunia. Ya, ini menunjukkan bahwasannya dosa pasti ada dampak buruknya ya. Dosa pasti ada dampak buruknya. Tapi kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, meminta agar Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan hisab. Nabi Nuh juga mengatakan, aku dahulu punya dosa, aku malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, analaha, aku yang memiliki syafaat yang paling agung ini. Aku yang memiliki syafaat ini. Akan tapi ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat kepada manusia. Akan tetapi didahului oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat lama. Sujud memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 99 nama. Faham ya, Bu ya? Yang diajarkan yang sampai kepada kita memang 99. Akan tapi nama Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada itu. Dan yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tayyib. Syafaat ya, di dalam bahasa artinya adalah genap. Syafaat di dalam bahasa artinya genap. Adapun witir artinya ganjil. Makanya kalau kita sholat witir, kita boleh sholat 1 rakaat. Atau sholat 3 rakaat 2 salam atau 1 salam. Boleh 5 rakaat 3 salam atau 1 salam, ibu-ibu. Atau 7 rakaat. Ya, kalau 7 rakaat berarti berapa salam? 4 salam. 2 salam. 2 salam, 2 salam, 1 salam. 4 salam. Boleh 7 rakaat dengan 1 salam. Ya. Baik, itu witir. Baik. Syafaat, ya, syafaat secara istilah syariat artinya adalah at-tawassutu lil ghair li jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Syafaat secara istilah syariat artinya adalah menjadi perantara untuk orang lain. Menjadi perantara untuk orang lain guna memperoleh manfaat. Guna memperoleh manfaat atau mencegah madarat. Guna memperoleh manfaat atau mencegah madarat. Madarat artinya bahaya. Ini arti syafaat secara istilah syariat ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat ada beberapa syafaat. Kelak di akhirat ada beberapa syafaat, dan syafaat yang paling agung adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat yang paling agung ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan tidak untuk yang lain. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama
Ya, yang pertama adalah syafaatnya beliau kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Yang seharusnya Abu Talib itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya di keraknya neraka Jahanam, karena syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan azab yang paling ringan di nerakanya Allah. Apa azab yang paling ringan, ibu-ibu sekalian? Ya, ya, diberikan kerikil, ya, diletakkan kerikil di telapaknya Abu Talib, akan tapi subhanallah yang mendidih adalah kepalanya. Ini adalah azab neraka jahanam yang paling ringan. Ya. Kalau seandainya kepalanya itu mendidih, maka sesuatu yang di bawah kepala itu hancur, ya, hancur lebur. Na'udzubillah min dzalik. Sama kalau kita merebus air, Bu, ya. Merebus air. Air yang di bawah pastinya tingkat panasnya lebih daripada air yang ada di permukaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah syafaatuhu fi ahli jannati an yadkhulul jannah, yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berhak masuk surga agar segera masuk surga. Untuk orang-orang yang berhak masuk surga agar segera masuk surga. Baik. Kemudian juga di antara syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Azza wa Jal memberikan keringanan kepada kaum mukminin tatkala mereka berada di padang mahsyar. Jadi ibu sekalian, 50.000 tahun itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, sampai nasibnya seseorang nanti di surga atau di neraka, itu jangka waktunya berapa? 50.000 tahun. Adapun bagi orang yang mukmin, bagi orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasakan waktu yang lama ini seperti orang yang menyelesaikan sholat fardu, sholat wajib. Berapa menit kita sholat wajib, Bu? 5 menit. Ya, lebih dari 5 menit dikomplain sama makmum. Ya, digerundeli. Ya Bu, ya, dikomen sama makmum, oh ini imamnya lama dan seterusnya. Orang-orang kafir akan merasakan lamanya mereka berdiri di padang mahsyar. Adapun bagi kaum mukminin, maka mereka seperti orang yang salat wajib. Wallahu alam bishawab, bagaimana? Ya, wallahu alam bishawab. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yawman 'alal kafirina 'asira. Hari tersebut adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Kalau sulit bagi orang-orang kafir, maka mudah bagi kaum mukminin. Baik. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ay illa idza adzin. Syafaat itu tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui, ya, zat yang mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang ada di belakangnya manusia. Di sini ada dua arti Ibu sekalian. Ya'lamu ma baina aydihim. Baik. Aidi, ya, aidi itu artinya tangan. Tangan bahasa Arabnya yadun. Jamaknya aidi. Artinya tangan. Artinya tangan. Allah di antara sifatnya adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki 2 tangan. Dan dua-duanya semuanya kanan. Ya, semuanya kanan, tidak ada yang kiri, ya. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berbicara membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita kemudian mengkaitkannya dengan logikanya kita, ibu-ibu sekalian. Baik. Berbeda dengan aidin, ibu-ibu. Aidin artinya kekuatan. Apa bedanya antara ini dengan ini, Bu? Dari sisi huruf, mana yang beda?
Bedanya apa? Ya. Yang ini ada yaknya, yang ini tidak ada yaknya. Aidin, ada tanwinnya. Yang ini artinya adalah kekuatan. Allah mengatakan wassama banainaha biaidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Ya, sebagian orang mengartikan aidin adalah tangan. Maka mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua tangan. Ini pemahaman yang salah. Di dalam bahasa Arabnya aja salah, apalagi pemahamannya terhadap agama. Ya, baik. Ini sedikit kita membahas ya. Baik. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di tangan mereka. Ini arti yang pertama. Allah mengetahui apa yang ada di tangan mereka, itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Arti yang kedua. Saya ulangi. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Kalimat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, Allah mengetahui apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya Allah mengetahui apa saja yang dimiliki oleh makhluknya. Berbeda dengan makhluk ya Ibu ya. Berbeda dengan makhluk. Kita tidak mengetahui apa yang dimiliki oleh teman kita. Kita juga tidak tahu apa saja yang dimiliki oleh suami kita. Suami pun juga tidak tahu apa saja yang dimiliki oleh istrinya. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang disembunyikan oleh istri atau oleh suami. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka mengetahui apa saja yang dimiliki oleh makhluk. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini ma baina aydihim ya, ma baina ya'lamu ma baina aydihim. Makna yang kedua, al-muradu biha al-mustaqbal wal hadir. Ya. Arti yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang akan datang. Wa ma khalfahum, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ya. Wa ala hadza yakunu ilmu Allah muta'alliqan bil madhi fala yansah. Ya. Dengan ini maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu yang terdahulu, yang sudah lampau. Fala yansah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Saya ulangi Ibu-ibu. Dengan ini ya, maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu yang telah terjadi dan tidak akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ya, Nabi Musa alaihissalam tatkala mengajak Fir'aun ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa mengatakan, kalau engkau tidak beriman kepada Allah, maka neraka Allah Subhanahu wa taala menunggumu wahai Fir'aun. Kata Fir'aun, "Fama balul qurunil ula?" Bagaimana dengan orang-orang terdahulu wahai Musa? Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang mungkin tidak ketemu dengan nabi. Bagaimana keadaan mereka kelak di akhirat? Kata Nabi Musa alaihissalam, "Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa." Semua mereka itu ilmunya ada di Lauhul Mahfuz. Ada di kitab di dalam ayat ini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mereka dan tidak lupa atas apa yang mereka lakukan. Maka dari ayat ini Ibu-ibu sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bahwa ilmunya Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ya. Baik. Wa muta'alliqan bil mustaqbali fala yajhaluhu, dan mencakup segala sesuatu yang datang, yang akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jahil akan hal tersebut. Baik. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Allah Azza wa Jal berbicara tentang ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ya. Bentuk kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala apa, Ibu? Barusan kita jelaskan. Saya ulangi. Bentuk sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian tidak tahu, tidak jahil terhadap apa-apa yang akan terjadi. Berbeda dengan kita, ibu-ibu sekalian. Kita tahu apa yang sudah terjadi tapi lupa kita. Betul, Ibu ya? Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, baik. Setelah Allah Azza wa Jal berbicara tentang kesempurnaan ilmunya, Allah Azza wa Jal berbicara tentang ilmu yang dimiliki oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya manusia? Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan manusia, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat Jibril, tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum, mereka tidak meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjangkau semua ilmu yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan ya betapa kurangnya ya, ilmu yang dimiliki oleh manusia. Walihada nahnu la na'lamu minal ghaibi illa ma 'allamana Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita tidak tahu tentang perkara-perkara yang gaib kecuali yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla tidak menceritakan semua yang telah terjadi, tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Ada rasul-rasul yang kami telah menceritakannya kepadamu wahai Muhammad, dan ada juga di antara mereka yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita ketahui itu hanya sedikit dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Fal ghaibu majhulun likulli ahad, ya. Dan perkara yang gaib adalah majhul, artinya tidak diketahui bagi setiap orang. Baik. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Min ilmihi di sini ada dua makna, ibu-ibu sekalian. Ya, min ilmihi illa bima syaa. Min ilmihi di sini ada dua makna. Di sini ada dua makna. Yang pertama, annana la na'lamu syai'an 'anillah illa bima 'allamana Allah. Makna yang pertama, min ilmihi, dari ilmunya. Makna yang pertama adalah bahwasannya kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi apa yang kita kenal tentang Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebahagiannya saja, ibu-ibu sekalian. Oleh karena ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, dan kita memuja dan memujimu ya Allah dengan nama-namamu yang kamu ajarkan, yang engkau ajarkan kepada kami dan yang tidak engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Itu makna yang pertama. Artinya kita tidak mengetahui, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang kita. Yang kita kenal tentang Allah Subhanahu wa taala hanya 99 nama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari itu, ya. Baik, makna yang kedua. Makna yang kedua. Makna yang kedua adalah tentang ilmunya Allah. Makna yang kedua tentang ilmunya Allah. Kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sebahagian saja.
Perbedaannya apa ibu-ibu? Yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama tentang Allah, kalau yang kedua tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ya. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Potongan ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama tentang Allah, tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menceritakan tentang dirinya kepada kita kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu? Yang kedua, tentang ilmunya Allah, tentang apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajarkan kepada kita kecuali hanya sedikit saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka manusia tidak dapat mencakup semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, tatkala seseorang membahas tentang Allah Azza wa Jalla, ia tidak boleh semena-mena membahas tentang Allah. Ia tidak boleh mengedepankan hawa nafsunya, tidak boleh ia mengedepankan logikanya. Tatkala orang berbicara tentang dunia, ia akan sesat kalau ia berbicara tentang dunia tanpa ilmu agama. Afwan, tanpa ilmu dunianya. Tanpa ilmu tersebut ia akan sesat, ia akan salah. Contohnya, dokter misalnya. Ya. Kalau ia mempraktekkan, ya. Afwan, kalau ia tidak mempraktekkan ilmu kedokterannya, maka pasien ini akan kasihan. Ia akan sesat. Bisa jadi ia makin sakit. Ini kedokteran, ibu-ibu sekalian. Orang membangun sebuah bangunan. Jika asal-asalan, maka bangunan ini tidak akan kokoh dan mudah roboh. Ini sesuatu yang kaitannya tentang dunia. Bagaimana sesuatu yang kaitannya tentang surga dan neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada kita tentang Allah kecuali sedikit, maka kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Baik. Sampai jam berapa ini? Masya Allah. Baik, kita persingkat ibu-ibu ya. Kita selesaikan ayat kursi ini. Baik. Kemudian kalimat atau jumlah setelahnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang manusia yang memiliki ilmu akan tetapi ilmunya sangat kurang, Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara tentang keagungannya. Manusia adalah makhluk yang maha kurang, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kekurangannya manusia, Allah Azza wa Jalla kembali berbicara tentang keagungannya. Apa keagungannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, bukan Allah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kursi artinya bukan kursi ini, bukan. Artinya bukan kursi. Meskipun kursi yang kita duduki di dalam bahasa Arab juga kursi. Akan tetapi di dalam ayat ini kursi artinya bukan kursi yang kita biasa duduki, bukan. Kursi, gimana kita memahaminya, Bu? Kalau kita tidak mengambil pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bilang A, ibu bilang B, si fulan bilang C, si fulan lagi bilang D, dan seterusnya, kan makin pecah kaum muslimin ini. Betul ya, Bu ya? Yang namanya manusia selalu ingin egonya diikuti oleh orang lain. Orang lain pun juga sama. Ia enggan untuk mengikuti egonya kita. Ia akan mengedepankan egonya dia. Bagaimana kemudian kaum muslimin akan bersatu? Apa arti kursi? Kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mas-samawatu sab' wal arduna sab' bin nisbati lil kursi illa ka halaqatin ulqiyat fi falatin minal ard." Tidaklah semua langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Langit berapa lapis ibu-ibu? 7 lapis. Dari langit pertama ke langit kedua. Atau maaf, dari bumi ke langit pertama, jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama kedua 500 tahun.
2, 3, 500. Begitu seterusnya. Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi itu semua, ibu-ibu. Dan kata Nabi SAW, 7 lapis langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala seperti koin. Ada yang mengatakan koin, ada yang mengatakan perisai, tameng. Tameng yang dibawa sama manusia tatkala perang juga tidak besar, Bu, ya. Betul ya? Tidak besar dia. Ya. Sebadannya dia paling. 7 lapis langit dengan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala seperti tameng yang dibawa oleh manusia kemudian dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itu ibarat kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, dan alam semesta ini seperti tameng yang dilemparkan atau dibuang di tengah-tengah padang pasir. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas langit ketujuh ada laut. Di atas langit ketujuh ada laut. Di atasnya laut baru kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas kursinya Allah baru arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk di logika, ibu-ibu sekalian. Tidak masuk di logika. Baik. Kemudian, bagaimana dengan perbandingan antara kursi dengan arsy-Nya Allah? Wal arsyu a'zamul makhluqat. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhil halaqah. Ya. Dan perbandingan antara kursi tadi, ya perbandingan, perhatikan ibu-ibu, perbandingan antara kursinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan arsy-Nya Allah seperti tameng yang juga dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Subhanallahil-azim. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa kita membayangkannya, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan A di dalam Al-Quran, jangan kita artikan B. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan oleh A adalah B. Paham ibu-ibu ya? Baik. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran. Orang yang paling faham tentang Al-Quran setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anak kecil yang saat itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma al-faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia faham tentang agamamu dan jadikanlah ia faham tentang Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan oleh kursi ya adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala memijakkan kakinya. Tempat Allah subhanahu wa ta'ala memijakkan kakinya. Subhanallahil-azim. Taib. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kursi yang besarnya meliputi langit dan bumi, Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Meskipun semua itu besar di mata kalian, tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaturnya, untuk mengurusinya. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi, lagi zat yang maha agung, yang maha besar ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Fatir Allah mengatakan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Surat Fatir ayat pertama. Surat Fatir ayat pertama. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan sayap kepada malaikat-malaikatnya. Di antara malaikat itu ada yang diberikan sayap jumlahnya 2. Ada di antara malaikat yang memiliki 3 sayap. Ada di antara malaikat yang memiliki 4 sayap. Kalau 2 sayap, kita mungkin langsung paham, terbesit di dalam benak kita. 1 kanan, 1 kiri. Kalau 4, 2 kanan, 2 kiri. Bagaimana kalau 3, Bu? 2 kanan, miring nanti terbangnya. Ya, miring ke kanan. Kalau ke kiri, miring ke kiri. Gimana? Gak masuk ke logika, ibu-ibu sekalian. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat. Allah mengatakan, mathna wa thulatha wa ruba'.
Ada di antara mereka yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. 3 ini bagaimana? Nggak masuk di logika kita. Ini berbicara tentang makhluk. Kita hanya mengimaninya. Dzalikal kitabu la raiba fi uiddat lil hudal lil muttaqin. Yang pertama apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelahnya apa, Bu? Hah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya, baru setelahnya Allah menyebutkan di antara sifat mereka adalah mendirikan salat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkahi kita dimanapun kita berada. Amin, Allahumma amin. Insyaallah kita cukupkan, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.